Halo semuanya, di video kali ini saya bakal jelasin tentang bagaimana cara mengimplementasikan Firebase di Flutter, ya. Khususnya Flutter untuk bikin aplikasi Android. Nah, mungkin bagi yang belum tahu, Firebase itu apa? Jadi Firebase itu adalah semacam cloud service, ya, punya Google, gitu. Jadi fungsinya buat apa? Fungsinya kalau kita pengen develop sebuah aplikasi ya yang butuh backend server. Nah, Firebase ini udah nyediain banyak fitur-fitur ya atau fungsi gitu. Jadi kita nggak usah bikin dari awal ya. Kita cukup pakai aja. Misalnya yang paling gampang adalah database ya. Buat nyimpen data di Firebase ada yang namanya Firestore, ada juga real-time database. Kemudian kalau kita mau implement machine learning itu juga ada MLKit gitu. Kemudian kalau kita mau bikin fungsi login ada yang namanya authentication ya. Terus kalau kita mau simpan file ada yang namanya cloud storage ya. Kemudian kalau misalnya kita mau bikin source code sendiri ya, kita bisa pakai cloud function. Jadi kalau kita pengen bikin fungsi-fungsi yang nggak ada di Firebase kita bisa pakai ini ya. Atau kalau kita punya source code yang mau kita hosting ya kita bisa pakai Firebase hosting ya, seperti itu. Kemudian yang saya suka di sini ada yang namanya cloud messaging ya. Ini biasa dipakai buat push notification. Seperti itu. Oke. Ini sekilas tentang Firebase ya. Jadi langsung aja pertama-tama buka Android Studio-nya, pastiin kalian udah install plugin Flutter di sini ya. Kita langsung bikin aja project Flutter baru gitu. Kemudian di sini pilih Flutter Application, next, ya saya kasih nama misalnya Flutter Firebase ya. Kemudian SDK-nya ini, oke lokasinya biarin, ini biarin. Kemudian package name-nya jangan lupa, ya kalau udah klik finish ya. Kita tunggu. Ini package name-nya jangan sampai lupa ya, karena nanti di Firebase akan perlu kita masukin seperti itu. Oke, udah jadi project Flutter-nya. Sekarang kita balik lagi ke webnya Firebase. Nah, di sini di situsnya Firebase itu di bagian kanan atas ada tombol Go to Console. Ya, ini kalau kita mau manage project kita bisa klik di sini. Nah, seperti ini tampilan konsolnya ya. Di sini nanti kalau kita udah punya project, kita di sini akan muncul ya project-project yang kita punya. Karena di sini masih kosong, jadi nggak nongol apa-apa. Kita bisa langsung klik aja create a project. Kemudian kita bikin namanya Flutter Firebase. Continue. Ini continue aja. Kemudian ini kasih aja default gitu create project. Kemudian kita tunggu Firebase-nya generate project baru. Oke, kalau udah klik tombol continue. Nah, jadi kita bakal langsung dilempar ke sini ya. Ini adalah halaman dari dashboard project Firebase kita. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus konfigurasi dulu aplikasi yang kita bikin supaya bisa connect ke Firebase ya. Karena aplikasi kita itu tadi basicnya Android ya. Jadi kita klik aja icon Android di sini. Kemudian kita masukin nama package dari aplikasi kita. Kemudian ini bawahnya ini opsional ya. Kalau mau di skip langsung aja klik register app. Nah,
langkah berikutnya kita disuruh untuk download file JSON ya. Ini filenya isi konfigurasi dari Firebase-nya. Ya, kita download aja. Nah, kemudian file ini diminta untuk ditaruh di dalam folder app yang ada di project kita. Nah, cuman di sini contohnya ini untuk project Android native. Sedangkan kita kan pakainya Android Flutter ya. Jadi agak sedikit beda strukturnya. Jadi kita dari folder Android ya di project Flutter kita, baru kita masuk ke folder app ya. Jadi kita cari dulu folder Android di sini. Nah, kalau udah kita tinggal pindahin aja filenya tadi ke sini. Seperti ini. Oke, sudah. Nah, berikutnya kita diminta untuk nambahin beberapa baris kode program ya untuk mengimport dependencies. Oke, kita lihat yang pertama kita harus import Google repository ya. Ini ada di file build.gradle ya. Nah, sekali lagi kalau di sini dia pakai Android native, jadi dari folder projectnya langsung ke file build.gradle. Cuman kalau kita harus masuk dulu ke folder Android ya. Jadi di folder Android ada file build.gradle di sini. Nah, di sini dia sudah masukin repositorinya Google, jadi nggak usah ditambahin. Kemudian, nah baris yang ini itu kayaknya belum ada, jadi saya copy ya. Taruh di sini. Kemudian yang bawah Google lagi ya sudah ada. Oke, berarti nggak usah ditambahin. Oke, kemudian step berikutnya kita harus nambahin baris program di file build.gradle yang ada di dalam folder app ya. Nah, ini filenya namanya sama dengan yang di atas, sama-sama build.gradle, cuman ini adalah file build.gradle yang ada di level app ya. Kalau yang tadi di level project ya. Oke, filenya itu ada di folder app, kemudian di sini ya. Nah, ini isinya agak sedikit beda ya dengan yang tadi. Kemudian kita diminta untuk nambahin baris program yang ini ya. Add this line yang ini. Kita copy aja. Kita taruh di sini. Oke. Kemudian kita juga harus nambahin ini ya, Firebase SDK. Saya copy, dia harus masuk di dalam dependencies ya. Ini diperhatikan. Kita cari dependencies. Nah, di sini saya tambahin di sini aja. Seperti ini. Oke, step berikutnya kita harus nambahin beberapa baris di file pubspec YAML ini ya. Kita buka filenya. Nah, di sini kita harus nambahin library Firebase untuk Flutter ya. Sekarang kita cari di bagian dependencies, kemudian ada Flutter, kemudian ada SDK ya, seperti ini. Nah, kita tambahin Firebase-nya di sini ya. Ini saya tulis Firebase. Seperti itu. Dia butuh yang namanya Firebase Core ya. Kemudian untuk versinya 0.4.0+9 ya untuk saat ini seperti ini. Nah, kemudian kita juga harus nambahin beberapa baris dari library Firebase yang mau kita pakai ya. Jadi kita mau pakai fitur-fitur Firebase apa aja. Nah, misalnya kalau kita pengen pakai Firebase out ya, ini dipakai buat bikin fungsi login gitu ya. Ini 0.14.0+5. Kemudian kalau misalnya kita mau pakai database, ada yang namanya Cloud Firestore ya, seperti ini. Ini 0.12.9+5 ya. Nanti kalau mau pakai fitur yang lain dari Firebase bisa ditambahin aja di bagian bawah sini ya. Seperti itu. Nah, kalau udah kita bisa run Flutter package get. Nah, kalau udah sampai di sini harusnya project kita udah connect dengan Firebase yang ada di sini ya. Seperti itu. Sekian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Knows It
buat dapetin video terbaru dari kami.